saiki wis oleh tombo. Cuma ya sebenarnya tergantung kreativitasnya kita. Kalau kita cuma ngandelin manggung-manggung aja, terus nggak ngikutin apa yang lagi ada, apa yang lagi tren saat ini, ya bener-bener mereka ini emang nggak ada pemasukan gitu. Katanya nih sampai 17.000. Oh, bener iya, nggak ada. sih? Itu kayak ketempelan dong. Halo, selamat datang kembali Sobat Berita Jatim. Kembali lagi bersama saya Ading. Terus ada saya Cita Amelia. Oke, udah pada tahu kan ya Cita Amelia itu siapa? Ihir. Nih ada teman-teman dari yang bekerja gitu di seni musik. Benar. Seni musik yang asli dari tanah air Benar, Indonesia. benar. Oke. Kali ini Cita Amelia bersama Ading akan membawakan podcast seperti biasanya, Side to Side Culture Talks. Oke, Cita. Iya. Oke. Boleh dilepas ya. Maskernya. Oke. Biar kelihatan gitu cantiknya Cita. Waduh, manis banget. Oke, Cita nih. Cita, gimana sih selama ini kan selama pandemi ini gitu ya, bisnis entertainment itu banyak yang agak kolaps nih. Iya benar, gitu, iya benar. Gitu. Di dangdut sendiri gimana Cita? Ya pada dasarnya sama aja sih ya. Apalagi semua pekerjaan mungkin lagi ngalamin down gitu. Untuk dangdut sendiri ya ada beberapa yang kita udah nggak bisa lagi manggung off airnya gitu. Sedih Terus konser-konser itu kan udah nggak bisa lagi, sekarang dibatasi. Tapi ini kita mengalihkan gimana caranya kita bisa tetap berkarya, kita lewat media digital, misalnya YouTube kayak gitu-gitu. Oke, berarti pemirsa Sobat Berita Jatim nggak kalah nih yang namanya Lining Dangdut yang dikiranya itu agak-agak marginal gitu, ternyata mampu survive ya di media digital ya. Siapa sangka gitu ya, yang banyak nih kan ya stigma bahwa dangdut itu buat orang-orang yang dalam tanda kutip bukan orang kota gitu. Benar, tapi ternyata mampu bersaing di kancah dunia virtual nih gitu. Gimana sih pengalamannya ini dari panggung offline menuju panggung online? Itu gimana pengalamannya Cita? Sebenarnya kalau nyanyinya sih nggak ada beda, cuma bedanya kan ini kita nggak bisa say hello sama penonton secara langsung. Nah, biasanya ini teman-teman ini ngadain kayak acara live streaming dangdut. Nah, kita sapa online. Terus kalau nggak gitu kita berkaryanya bisa ngover lagu atau bawain lagu sendiri gitu biasanya. Itu banyak yang nonton ya Cita ya? Ya syukur alhamdulillah ada lah banyak. Cuma mungkin karena kan ini ya nge-share-nya kalau media digital nggak nggak semua orang tahu gitu. Mungkin yang mengenal kita tahu nih ini bakal ngapain itu, yang ngikutin kita mereka tahu. Gitu. Cita nih, selama di pandemi kan berubah dari offline ke online gitu. Ada dampak nggak ini Cita secara finansial? Secara finansial, ini nggak munafik ya, ya ada cuma ya sebenarnya tergantung kreativitasnya kita. Kalau kita cuma ngandelin manggung-manggung aja, terus nggak ngikutin apa yang lagi ada, apa yang lagi tren saat ini, ya bener-bener mereka ini emang nggak ada pemasukan gitu. Ada beberapa teman aku yang emang
dia kerjaannya cuma di manggung doang di off air. Dia nggak ngikutin era digital sekarang gitu. Kalau buat teman-teman yang masih ngikutin era digital, ya masih bisa, mereka masih bisa berkarya, mereka masih bisa dapat lah penghasilan dari situ, itu masih ada. Itu penghasilnya lebih banyak offline apa online nih? Tergantung. Kalau yang dulunya emang dia udah punya nama, mungkin ya bisa jadi ini digitalnya bisa lebih banyak gitu untuk sekarang. Lah berhubung ada juga kan yang baru merintis, ya minimal itu bisalah mengcover mereka meskipun nggak sebanyak gajinya yang di off air gitu. Cita sendiri Relatif sih. Selama mulai masuk ke media digital itu ke YouTube ya? Iya, ke YouTube. Ke YouTube Cita berapa banyak nih viewersnya yang tertinggi? Berapa nih? Katanya nih sampai 17.000. Bener nggak sih? Iya bener, boleh dicek ini pas aku bawain kita cek lagu. dulu aja langsung. Oh iya boleh. Oke. Coba Kowe dari aku Oke. Cita Amelia bisa dicek. Bentar, aku buka YouTube dulu ya. Apa nih tadi? Coba Kowe dari aku. Coba kowe dadi aku. Gimana tuh? Aduh nih agak kering nih telinga pengen dengerin kita nyanyi. Coba kowe dadi aku. Boleh Coba, di-play coba, dulu, coba, di-play coba. dulu dari sini. Boleh di-play dulu. Yang mana nih kita? Benar. Iya. Nah, nih. Udah. Oke, ini yang paling atas ya. Mm-mm. Oke, kita play dulu. Kita lihat ada berapa nih. Wah, bisa dilihat nggak ini? Yang ini ya teman-teman. Iya, benar. Yang ini kalau mau lihat videonya Cita, yang ini, yang coba kowe dadi aku, bisa dilihat, dicek di YouTube masing-masing. Kita lihat nih. Aduh. Aku ngira Langsung bisa. aku sing disayangi. Keren nih, langsung bisa nih. Siapa sih yang nggak kenal sama lagu-lagunya Cita? Nggak? Oh, pernah denger nih, pasti pernah denger semua. Secara udah bentar. Secara udah bener-bener nih. Berapa? 17k. Alhamdulillah. Bisa lihat ya nih ya, 17k. Ya ampun, banyak banget. Semangat ya Cita, terus berkaryanya. Siap, pasti. Oh ya Cita, kalau saat ini kan Cita terkenal gitu sebagai penyanyi dangdut. Gitu. Padahal dulu kayaknya ini ya, apakah menjadi penyanyi dangdut itu cita-cita pertamanya Cita Amelia? Oh gitu. Oke, ini boleh dijawab langsung? Boleh dong. Apa dijawab dijawabnya nanti tahun depan juga boleh, atau sekelarnya pandemi juga boleh. Sebenarnya gini, awal mula aku jadi penyanyi dulu nih ya, aku ceritain. Dulu itu ini aku punya saudara aku lebih dulu dia ke dunia tarik suara. Nah, waktu itu aku lihat gini, ih enak ya jadi penyanyi, bajunya bagus-bagus waktu aku kecil kayak gitu. Nah, terus bilang ke ayahku, ya aku loh pengen punya baju kayak gitu. Terus saya bilang, loh kamu bukan penyanyi, ngapain pakai baju kayak gitu, nanti kayak orang gila kayak gitu. Nah tapi aku kepengen, ya syaratnya kamu harus jadi penyanyi dulu baru. Terus oke lah, coba ya udah aku mau jadi penyanyi. Nah, waktu itu belum ke dangdut aku sebenarnya. Jadi ini aku ikut sanggar itu kelas 3 SD. Nah kelas 3 SD aku ikut sanggar, genre aku ke band. Nah diikutin lah di sanggar. Sebenarnya ini sih pas di sanggar malah aku lihat itu tertariknya ke musik. Padahal ayahku minta aku buat jadi penyanyi gitu. Ternyata aku tertarik ke musik. Akhirnya seminggu aku les musik, kebetulan aku pegang keyboard waktu itu. Cuma si guru di sanggar itu bilang, penyanyi aja kan cewek gitu. Terus aku kan penyanyi itu kayak gimana ya, masih ada keraguan gitu. Tapi terus aku mikir, tapi ayahku sebenarnya nyuruh aku nyanyi gitu. Akhirnya oke deh dicoba ke dunia tarik suaranya. Ternyata itu cocok di situ. Malah guru sanggar aku nyaranin, udah Cita nggak usah pegang musik, kamu nyanyi aja gitu katanya malah. Terus ayah aku juga support di situ. Pas
berkarir di band sih ya ada peningkatan, cuma ini sih aku pindah ke dangdutnya kelas 2 SMP. Kenapa pindah ke dangdut? Nah, kenapa pindah ke dangdut? Karena ini aku lihatnya Dapat ilham apa? Oh, dapat ilham apa? Apa habis ini pulang sekolah atau gimana gitu, maghrib terus ketemu ada pohon besar kan rumahnya ditarik ya di situ Arjo banyak pohon-pohon besar, nanti dapat wangsit atau apa gitu pas lewat Itu kayak ketempelan dong. Jadi gimana ceritanya gini kan, ini menurut aku sendiri ya. Aku udah jalanin di band udah dari kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMP, kan cukup lama tuh. Gini kok aku mikirnya dangdut ini cuma ini aku yang aku alamin loh ya, aku nggak menyudutkan siapapun di sini. Aku mainnya cuma di event-event terus di mall-mall, aku nggak bisa main kayak di orang punya hajatan gitu kan. Terus aku intinya ruang lingkupnya yang aku alami tuh masih kecil gitu. Nah terus ternyata di lingkungan aku ini lebih banyak tertariknya ke dangdut gitu kan, apalagi wong Surabaya, wong Sidoarjo gitu kan ya. Orang Jawa Timur ternyata minatnya itu lebih ke dangdut. Akhirnya cobalah aku ke dangdut. Nah, kelas 2 SMP itu berkarirnya aku belum dapet job, jadi aku istilahnya kayak disumbangin di acara hajatan. Awal mulanya gitu. Nah terus di hajatan mulai dari temennya ayahku punya hajatan, aku juga pengen nyanyi nih, boleh ya, dibolehin. Akhirnya dari situ kenal musisi, kenal MC. Kalau mau ikut nyanyi dangdut gak apa-apa, nanti ikut aja latihan di tempat saya, ada yang bilang nawarin kayak gitu. Terus aku seneng gitu, ternyata enak gitu nyanyi dangdut. Akhirnya aku berlatih di situ. Tapi ini kan basicnya aku ini penyanyi dari band, otomatis aku belajar cengkok dangdut bukan nggak bisa, cuma perlu proses, perlu waktu kan. Cengkok dangdut emang nggak mudah gitu. Akhirnya sambil mensiasati dan sambil belajar itu, aku carilah lagu-lagu yang sesuai karakter aku waktu itu. Jadi mungkin lagu kayak gimana waktu itu? Mungkin lagu yang agak beat. Nah itu kan cengkoknya nggak seberapa susah. Dulu waktu itu aku inget aku pertama nyanyi dangdut itu lagunya lagu BT, terus sama ada Beladuren. Tahu kan itu pasti pada tahu lagu itu. Nah pertama belajar lagu itu, terus sambil berjalannya waktu udah lumayan bisa. Adalah beberapa orang kasih job, ini Cita bisa nggak diajak tanggal ini gitu. Akhirnya ya sambil berproses, semakin berkembang, semakin inilah bisa mengikuti, dan sekarang alhamdulillah udah fix aku suka di dangdut. Gitu. Berarti yang awalnya ini kerja sangu alhamdulillah. Iya. Kan ya? Kerja sangu alhamdulillah. Terus sekarang udah jadi kerja yang benar-benar profesional. Iya, Wah hebat sekali, tepuk tangan dulu buat Cita. Oke, Cita. Gaji tertinggi berapa sih Cita? Dari dangdut nih, kira-kira nih saya jadi karyawan Berita Jatim ini punya kesempatan nggak sih? Mau juga. Lihat dulu, dengar dulu berapa nih gajinya. Kalau oke lah, nanti aku pertimbangkan belajar dan jadi penyanyi dangdut. Sebenarnya gini, kalau masalah gaji tertinggi sih kayaknya kurang pantas diomongin. Cuma ini rate-nya kalau pada umumnya penyanyi dangdut lokal daerah-daerah itu kisaran 300.000 sampai 500.000. Nah kan orang juga melihat tingkatan kan, ada yang pemula, ada yang menengah, terus ada yang sudah punya nama, itu beda-beda. Jadi kalau aku ya gitu. Gitu. Bisa pasti lebih banyak daripada gaji sebagai karyawan Berita Jatim. Maaf ya Pak Luki, maaf bos. Relatif sih, itu relatif. Relatif. Kayaknya kalau disebutin nanti ini ya, kadang ini bisa jadi ini kayak iri gitu nanti sama yang lain. Loh
mosok Cita wis sakmuru rek ngono. Waduh. Nanti jadi gosip, jadi Cita lebih baik. itu masih 21 tahun ya pemirsa Sobat Berita Jatim. Masih 21 tahun tapi udah bijaksana banget. Ya ampun, aku jadi iya ya, aku yang masih 17 tahun. Apalah gitu ya, belajar banyak gitu 17 kecilan. tahunnya kapan ini? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oke. Cita, boleh nih ada minuman? Bisa diminum loh Cita. Oh, iya. Ini ada SBY. SBY. Bisa dibuka. Ada Instagramnya, judulnya sama SBY. Bisa nih ya. Bisa Cita diminum. Oke, Dirasain dulu coba gimana ini. rasanya. ASMR. Seger. Segar banget. Ini tuh rasa lemon tea. Kombinasi sama madu ya guys. Iya, bener. Ini lumayan sehat untuk kita yang sedang berada di tengah pandemi Iya, gitu. iya benar. Jadi ini worth banget untuk dibeli teman-teman ya Sobat Berita Jatim. Cita aja bilang enak loh, kenapa kalian nggak mau beli? Pinter gue ngomongnya. Oke, Cita. Satu pertanyaan lagi. Oke. Cita, enaknya gimana sih jadi seorang penyanyi dangdut gitu, sebagai anak, hitungannya kan anak daerah nih Cita. Iya benar. Sudah ke Jakarta. Gitu, apa sih pengalaman seru ketika Cita udah sampai Jakarta nih, udah dikenal banyak orang gitu? Pengalamannya sih kalau udah dikenal banyak orang memang ada rasa senang tersendiri kan ya. Yang itu malah bikin support kita, terus bikin semangat makin tinggi gitu. Pengalamannya pas apalagi musik dangdut itu sebenarnya bukan receh loh. Bukan receh. Karena apa? Musik dangdut ini semua kalangan bisa menikmati. Dan bukan yang munafik nih ya. Pejabat pun kalau ada acara kebanyakan nyanyinya mintanya dangdut. Benar. Selain menurut aku bisa meramaikan suasana, dan emang musik dangdut musiknya kita gitu loh. Benar-benar harus diangkat kan. Musik dangdut gitu kan kalau katanya gitu. Lebih ini sih, terus di masyarakat kita kan juga easy listening, terus familiar banget gitu kan. Jadi banyak sih kelebihannya di dangdut, apalagi aku punya dangdut, pasti aku menjunjung tinggi dangdut. Oke, boleh dong sedikit aja nih, udah gatel nih telinga. Pengen dengerin Cita langsung gitu ya. Gak usah banyak-banyak, gak usah satu lagu full. Suruh aja mereka nonton YouTube Cita nanti kalau mau nonton. Iya benar. Cuplikan aja. Oh ini aja yang lagi hit saat ini. Oke. Ini coba oleh ganti refnya ya. Lara sing tau tak rasa, saiki wis oleh tombo. Waduh. Tatu sing tau jroning ati, saiki wis oleh ganti gitu. Selebihnya silakan nonton di YouTube. Ya teman-teman. Jadi Cita, lagu-lagu Cita ini kan bukan lagu-lagu yang dangdut yang pure, yang original, benar. Tapi juga bukan dangdut yang agak-agak apa namanya, banyak yang dangdut yang agak kusroh gitu kan ya. Maksudnya daya cipta di liriknya itu maknanya dalam banget gitu, nggak receh gitu loh. Ya ini kan? sih kan perjalanan dangdut melalui beberapa evolusi atau apa ya namanya ya. Kan semakin ada pembaruan tentunya. Jadi ini sih kita lihat market aja gitu. Dan kebenaran di eranya sekarang ini kebanyakan dangdut yang pop dangdut ambiar yang bisa bikin bisa baper banget tuh. Biasa. Anak muda kan biasanya kebanyakan baper. Oke, off baper dulu, kita dengerin Cita ngomong. Jadi Yana nih, lagu-lagu yang
istilahnya tuh bikin hati kretek-kretek gitu. Iya ya. bener, lebih ke bikin hati ini ambiar banget. Ambiar gitu. Makanya jadi 4 lagu yang Cita bawain itu Ambiar-ambiar kebanyakan. ambiar. Itu ada ini nggak sih? Apa sih? Apa cerita-cerita? Oh gitu ceritanya. cerita itu pengalaman pribadi, ambiarnya atau Kayaknya kalau pengalaman pribadi nggak aku share ya. Oke. Enggak sih, ini lihatnya ke sini. Lihatnya ke anak-anak muda zaman sekarang. Kan kebanyakan cinta-cinta yang absurd, yang bucin lah, yang cinta monyet lah. Nah, yang gitu-gitu. Anak sekarang kan emang ngebucin, zamannya ngebucin, nggak dipungkiri kan. Emang zamannya ngebucin dan jadi kita ini lebih ke lagu-lagu yang sesuai sama zamannya. sama zamannya, sama keadaan hati mereka nih. Lagu ini nih cocok banget di zamannya sekarang gitu sih, lebih ke melihat situasi aja. Sebagai anak umur 21 tahun, seorang Cita Amelia sangat pandai melihat situasi. Wah, Itu diperlukan emang sih. oh iya, pinter. Jadi emang nggak hanya sekedar jadi penyanyi dangdut, nggak hanya sekedar modal bisa nyanyi ya Cita ya. Benar. Terus kalau industri di di Jakarta gitu penyanyi dangdut apa sih saingan-saingan yang kayak gimana sih yang ada di sana gitu, maksudnya model-model persaingannya seperti apa? Untuk persaingan Dangdut ya? Mungkin ini sih kalau yang dari daerah ke Jakarta, kita ini harus siap mental, ya kan? Oke. Harus membangun mental, harus bisa beradaptasi, harus bisa ya menyesuaikan itu sama di sana biar kita ini nggak baper. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita ini baru menginjak ke sana terus kaget, oh kok gini, itu lebih baik dimodali dari sekarang. Ini modal utama itu mental sih. Oke. Off baper ya? Off baper. Mental ini paling utama sih menurut aku, mental, attitude kita, terus mindset kita ini harus benar-benar dimatengin dulu. Nah, baru kita siap lah. Karena kan kalau mandang Jakarta ibu kota kan mungkin kita perlu adaptasi lagi, beda lagi di sana itu kayak gimana. Nah, kalau di sini kita sudah matang, insya Allah menghadapi ke sana ini kita mudah gitu. Oke. Bener. Aduh, satu hal yang bikin saya itu apresiasi banget gitu sama Cita. Dewasa banget waktu umur 21 tahun. Gitu. Oh, satu lagi nih pertanyaan dari tadi satu Iya. kayaknya. Padahal banyak udah 5 deh kayaknya. Kayaknya aku nggak bosan deh kalau ngomong-ngomong sama Cita ini kayak kita biasa kan sebaya gitu ya. Sebaya gitu. Dan ini sudah offline terus ya. Apa ada Cita kan belum punya YouTube sendiri ya? Belum, insya Allah sih 1-2 bulan ini bakal bikin channel YouTube. Oke, Tungguin teman-teman aja ya. Teman-teman, Sobat Berita Jatim, nanti kalau Cita udah launch YouTube terbarunya tolong di-subscribe ya. Karena dengan begitu kita juga peduli gitu sama musik tanah air. Dangdut is the music of my country. Gitu. Oke, selamat siang Sobat Berita Jatim. Balik lagi nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat siang Cita. Makasih udah hadir di Berita Jatim. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke.